Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan. Kali ini di hari Kamis, 19 Maret 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 431, baitnya yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini yang merupakan ayat harian dalam Almanak HKBP adalah yang tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Apakah yang membuat orang merasa bersukacita? Tentu jawabannya berbeda-beda. Namun umumnya orang bersukacita karena pencapaian-pencapaian yang mereka raih dalam hidupnya. Misalnya harta yang banyak, lulus dari perguruan tinggi ternama, punya pekerjaan yang bagus, gaji yang besar, dan lain sebagainya. Bagi mereka sumber kesukacitaan adalah pada hasil yang mereka capai. Dalam suratnya kepada Gaius, murid rohaninya, Yohanes menyatakan bahwa sukacita terbesarnya adalah karena mendengar berita tentang muridnya itu, yaitu karena apa yang dilakukan oleh Gaius dan bagaimana ia hidup, yaitu dalam kebenaran. Melalui renungan ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kesukacitaan yang sejati bukan berdasarkan pada hasil yang kita raih, namun pada bagaimana cara kita meraihnya. Bukan pencapaian-pencapaian dalam hidup kita yang menjadi sukacita terbesar, namun pada bagaimana cara kita menjalani hidup. Apakah kita berjalan dalam kebenaran Tuhan atau tidak? Hidup dalam kebenaran Tuhan berarti hidup yang kita jalani sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun banyak godaan dan kesempatan yang ada untuk meraih segala sesuatu dengan cara instan, namun kita menolaknya. Satu-satunya yang kita terima adalah jika sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, hidup dalam kebenaran Tuhan adalah jika apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita kerjakan, atau hidup dalam integritas, tidak diombang-ambingkan oleh berbagai cara hidup dunia yang jauh dari kehendak Tuhan, tidak bicara yang baik, tapi di belakang melakukan kejahatan. Dalam dunia modern saat ini, hidup dalam kebenaran Tuhan sungguh tidak mudah. Alasannya antara lain karena banyak orang sekarang cenderung
berkompromi dengan hal-hal yang salah dan jahat. Kejujuran semakin ditinggalkan karena dianggap sebagai kebodohan dan kelemahan. Kebodohan karena jujur berarti tidak mendapat bagian dalam usaha membuat kaya dengan cara yang cepat. Itulah sebabnya kita melihat banyak terjadi pemutarbalikan kebenaran, yang salah dibenarkan dan yang benar dipersalahkan. Namun demikian, kita tidak boleh menjadi ikut-ikutan terhadap dunia. Justru di tengah dunia yang semakin bobrok ini, hidup kita dalam kebenaran menjadi lilin yang bersinar terang untuk menelanjangi ketidakbenaran. Kita menjadi terang yang menuntun orang-orang kepada kebenaran Tuhan. Terakhir, firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk berefleksi secara pribadi, bertanya secara mendalam, apakah yang kita rindukan dari orang-orang yang kita kasihi? Apakah yang membuat kita bersukacita atas mereka? Apakah karena pencapaian dan kepemilikan yang ada pada mereka, atau cara hidup mereka? Firman Tuhan mengajak kita untuk mendoakan anak-anak kita, sahabat kita, semua yang kita kasihi, menjalani hidup dengan kebenaran, dan tidak fokus pada pencapaian-pencapaian, lalu hidup dalam ketidakbenaran. Kiranya bagi kita, sumber sukacita yang terbesar adalah, yaitu jika mereka hidup dalam kebenaran. Dan itulah harapan Tuhan juga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja pada kami dan mengajar kami serta menguatkan kami untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga apa yang kami kerjakan dan apa yang kami raih bukan karena kami melakukannya di luar Engkau, tapi kami melakukannya seturut firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.